kami sembah Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah dalam hidup kami Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Satu-satunya ya Tuhan, Engkau Allah dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih untuk waktu-waktu indah bersama dengan Tuhan. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu, haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terus Tuhan bawa kami masuk dalam dimensi Engkau Tuhan. Kami mau ada duduk diam di bawah kaki Tuhan, karena kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terus Tuhan, terus bawa kami Tuhan mengalami perjumpaan di dalam kehidupan kami Tuhan. Itu adalah kerinduan kami. Kami mau menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Itu adalah kehausan kami. Itu adalah kerinduan kami. Selalu kami menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah, berperkaralah dengan kami. Kami yang ada di sini siap membuka hati, pikiran kami, bahkan telinga kami siapkan untuk Engkau Tuhan. Berkata-katalah, bersabdalah Tuhan, karena kami tahu apa yang Kau perkatakan itu adalah kebenaran. Apa yang Kau sampaikan adalah hari kehidupan kami. Apa yang Kau sampaikan itu adalah kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berucap syukur, Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Yang siap katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Wow, haleluya. Ya, terima kasih pemuji penyembah Tuhan yang dahsyat. Ya, siapa yang diberkati hari ini? Wow, keren. Ya, pertama perkenalkan, nama saya Abraham Irwan Santoso, ya. Yang sebagian mungkin kenal, sebagian belum kenal. Ya, saya terima kasih
oleh Bapak Gembala di tempat ini yang sudah mempercayakan ibadah Natal ini bersama dengan teman-teman saudara semua. Ya, terima kasih. Dan saya percaya Natal kali ini adalah Natal yang penuh dengan perubahan. Katakan amin. Amin. Saudara mau berubah? Yes. Saudara harus berubah. Saudara nggak mau berubah, tetap harus berubah. Yes? Amin. Amin. Itu yang Tuhan cari dari kita semua, ya. Makanya khotbah Natal kita ini memang agak mengerikan, ya. Saya doa beberapa waktu yang lalu, saya bilang, Tuhan, apa yang saya harus sampaikan? Tetapi ada satu pesan yang kuat, bahwa waktu-waktu kita tinggal sedikit lagi. Katakan amin. Ya, yang amin cuma 5 orang karena nggak mau, ya. Tapi mau nggak mau, saudara, ini adalah ketentuannya Allah, bukan ketentuan manusia. Wow, keren. Saya lihat ada saudara saya, Bapak Perintah Victor. Halo, shalom. Ya, jadi begini Bapak Ibu Saudara. Saudara mau nggak mau, ya, saudara terima atau tidak, waktunya sudah semakin dekat. Amin. Ya, makanya multimedia sudah bisa belum? Like, oke, ya. Jadi saudara, kita ini sering merayakan Natal, ya, hampir setiap tahun. Mungkin kalau usia kita 60 tahun, berarti 60 kali merayakan Natal setiap tahun, ya. Usia 40 kali dalam setahun merayakan Natal. Tetapi saya mau katakan hari ini, ya, saya membawa tema yang agak ekstrim sedikit, karena saya tahu Pastor Rex itu gembala kalian itu orang yang ekstrim. Makanya saya bilang, wow, saya suka dengan yang ekstrim, ya. Haleluya. Ya, haleluya, ya. Jadi saya percaya kita harus berpikir bahwa Natal ini adalah Natal terakhir kita. Keren, ya. Maksudnya apa nih Pak Pendeta, jauh-jauh dari Jakarta ngomongnya seperti ini, ya. Tapi saya percaya ada message yang kuat, ada pesan yang kuat yang saya harus sampaikan, bahwa hari-hari kita adalah hari-hari yang terakhir, ya. Dalam satu khotbah yang serius di Vatikan kemarin, Paus Francis telah mengumumkan bahwa Natal tahun-tahun terakhir ini hanya sebuah sandiwara. Wow, coba kita lihat next figurnya, bahwa Natal yang tahun-tahun terakhir ini adalah hanya sandiwara. Haleluya. Apa maksudnya? Karena fakta dunia sedang tidak baik-baik. Dunia sudah tidak baik-baik, ya. Bahkan kita tahu peperangan sudah dimulai, ya. Rusia Ukraina belum selesai sampai hari ini. Bahkan sekarang sudah ada lagi Israel dengan Hamas dan lain sebagainya. Tentu, ya, saya percaya ini Tuhan izinkan dalam kehidupan kita di dunia ini, ya. Bahkan tidak mustahil bahwa kita akan masuk yang namanya perang dunia ketiga. Dunia tidak baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Saya katakan ini, saya harus katakan bahwa memang kekacauan di dalam dunia ini saat ini sedang terjadi. Dan ini menandai bahwa dunia sedang menuju akhir zaman. Dunia akan semakin jahat, yes. Dunia akan semakin kacau, ya, pasti. Ya. Jadi memang ini kontradiktif antara dunia dengan kita orang percaya. Kita di sini selalu mengalami yang namanya peristiwa Natal setiap tahun. Mungkin kita melihat pohon Natal yang bagus, ya, lampu di mana-mana klip, mungkin seluruh dunia. Bahkan saya kemarin melihat bahwa negara Arab juga sudah mulai memasang pohon Natal dan lain sebagainya. Ya, itu adalah kenyataan bahwa Natal terus setiap tahun kita peringatkan. Ya. Mungkin peristiwa nativity juga terus digaungkan, yang namanya Yesus lagi dipalungkan dan lain sebagainya di kandang domba. Ya, kita selalu dengar peristiwa itu, ya. Bahkan yang sudah pernah ke Israel, ya, itu melihat sendiri tempatnya, sudah melihat sendiri tempatnya. Peristiwa Bethlehem, ya, peristiwa padang domba. Ada semua tempat-tempatnya sampai hari ini masih terjaga. Luar biasa, ya. 2000 tahun yang lalu tempat ini masih ada sampai hari ini. Amin. Itu kalau bukan Tuhan yang menjaga, mustahil, ya. Jadi memang apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara,
Natal terus terjadi dalam hidup kita. Tetapi apakah, kita lihat teks, Natal ini sanggup merubah kita? Ya, apakah Natal ini memberi dampak bagi kita? Ini pertanyaan buat saudara dan saya. Apakah Natal ini membawa dampak bagi kita? Ya. Yang pertama, ya, kita lihat orang yang tidak mengenal Tuhan. Apakah dengan peristiwa Natal yang kita rayakan, yang kita terus tiap tahun rayakan dan terus kita lakukan, apakah membuat orang yang tidak kenal Tuhan akan menjadi kenal dengan Tuhan? Itu pertanyaannya. Saudara merayakan Natal di tempat ini, tapi apakah di luar sana kenal Tuhan? Apakah ada dampaknya dengan kita merayakan Natal di tempat ini, di luar sana akan menjadi kenal Tuhan? Itu pertanyaannya, saudara dan saya. Apakah saudara keluar dari tempat ini, saudara katakan Yesus baik, Yesus sudah lahir? Apakah mereka menjadi mengenal dengan kita memasang atribut-atribut Natal di jalanan? Apakah mereka mengenal Tuhan? Itu pertanyaan saya kepada saudara. Ya. Dan juga mungkin orang percaya, yang sudah percaya, betul-betul gak menerima terangnya Tuhan. Saudara, kalau hanya sekedar percaya, iblis juga percaya bahwa Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Iblis juga percaya. Tapi masalahnya saudara, iblis tidak mau menerima terangnya Tuhan. Jadi pertanyaan ini saya mesti sampaikan kepada saudara. Apakah Natal ini membuat kita menerima terang Kristus, dan terang itu menghalau kegelapan yang ada pada kita? Kita harus jujur. Kita harus jujur. Kita ada sisi-sisi gelap dalam kehidupan kita. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Dan apakah orang percaya dengan peristiwa Natal ini mau menerima terang Kristus? Itu persoalannya. Dan yang ketiga, hamba Tuhan. Saudara sudah menjadi hamba Tuhan, saya juga menjadi hamba Tuhan. Tapi apakah kita dengan peristiwa Natal yang kita lewati, kita jalani setiap tahun, apakah kita membuat kita menjadi lebih intim dengan Dia? Apakah kita semakin dekat dengan Dia? Itu menjadi persoalan, menjadi pertanyaan buat kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengingat Natal itu, bahwa Natal itu tidak selamanya akan ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus melayani hanya 3,5 tahun. Hanya 3,5 tahun. Apakah Tuhan Yesus bisa melayani lebih lama lagi? Bisa. Kalau Dia mau, Dia bisa melayani kita. Bahkan 100 tahun, 1000 tahun pun Dia bisa melayani kita. Tapi Dia lakukan hanya 3,5 tahun. Itu menandakan bahwa segala sesuatu akan berakhir di dunia ini. Kita akan selesai. Mari kita percaya bahwa kita juga begitu. Kita terbatas. Kita akan terbatas, saudara. Jadi hari ini saya mau bawa saudara untuk melihat bahwa dunia itu sedang tidak baik-baik. Dunia semakin tidak baik. Dunia semakin jahat. Dunia semakin kotor, bahkan penuh dengan kenajisan. Ya, Vatikan kemarin mengatakan bahwa melegalkan perkawinan sejenis. Wow. Dan negara-negara lain juga melegalkan. Wow. Sungguh sesuatu yang menajiskan di hadapan Tuhan. Dan ini sedang terjadi. Dunia sedang tidak baik-baik. Sebenarnya kita terus merayakan Natal dari tahun ke tahun, tetapi tidak mengubah dunia, tidak sanggup mengubah dunia. Dunia semakin jahat. Dan saya percaya kita sebagai anak-anak terang, Tuhan sudah menghampiri kita. Ya, kita sudah menerima anugerah terang itu. Karena Yesus
Yesus datang membawa terang. Pada saat terang itu datang, dia harus menghalau sisi gelap dari hidup kita. Jadi saya percaya hari-hari ini banyak orang-orang percaya juga mengalami kegamangan hidup. Goyang, mereka bingung melihat kekacauan ini semua. Bahkan mereka sebagian sudah mulai mundur. Beberapa teman dari yang saya kenal dulu melayani, mereka sekarang sudah tidak melayani lagi. Beberapa kawan yang sudah dulu jadi pendeta, sekarang sudah jadi orang biasa. Mereka kerja sebagai seorang sekuler. Bahkan hamba Tuhan juga banyak yang jatuh karena terlibat masalah uang, masalah wanita. Di tempat kami juga ada seorang pendeta meninggalkan istrinya, pergi dengan wanita lain. Banyak saudara, banyak itu terjadi di sekeliling kita. Jadi saya katakan, apakah Natal membawa dampak bagi perubahan hidup kita? Yang perlu kita camkan. Karena Natal tidak selamanya ada dalam hidup kita. Natal tidak selalu hadir dalam hidup kita. Ada batasnya. Dan kita ingatkan pada hari, ayo, anggaplah Natal ini Natal terakhir. Dan saudara harus berubah. Tanpa perubahan, saudara tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Amin. Saya datang di sini bukan nakut-nakutin saudara, bukan. Tapi saya sampaikan kebenaran. Karena itu yang sedang terjadi. Ya, dari istri saya, sebelum kenalkan istri saya, ya, ini istri saya bawa, anak saya bawa, ya, karena kami dalam hari-hari yang terakhir, kami harus membangun satu unity, kami harus membangun satu kesatuan, di mana di dalam satu kesatuan ada kekuatan Tuhan. Karena dunia sedang tidak baik-baik, dunia sedang berusaha untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Nah, kita harus kuat. Kita harus bersatu. Dengan siapa kita bersatu kalau bukan dengan orang terdekat? Ya. Keluarga-keluarga dihancurkan oleh iblis. Semua digoyang. Kita harus bersatu. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, Natal yang kita lewati berkali-kali, maka hari ini kita renungkan menjadi Natal yang terakhir. Harus kita berubah, saudara, membawa perubahan dalam hidup kita. Saya nggak mau Natal kali ini saudara tetap sama. Saya nggak mau memasuki tahun yang baru saudara tetap sama dengan saudara yang sama saat ini. Kita harus semakin serupa dengan Kristus. Kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Kita semakin kudus di hadapan Tuhan. Itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, saya percaya kita harus berubah dalam setiap momen Natal. Dia harus menjadi terang dan menghalau sisi kegelapan kita. Ya. Roma 7 ayat 19 mengatakan apa? Next kita lihat. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini Paulus mengatakan demikian. Saudara, tidak mudah untuk berbuat baik. Amin. Tidak mudah melakukan kebenaran dalam hidup kita. Kenapa? Paulus mengatakan, sebab bukan yang aku kehendaki aku kerjakan, yaitu yang baik, tetapi yang jahat yang aku kerjakan. Jadi saudara, kita sebagai orang percaya, kita harus rendah hati. Kita tidak boleh katakan aku sudah kuat, aku sudah hebat, aku sudah berjalan dengan Tuhan lalu aku kuat. No, seharusnya kita harus introspeksi dari waktu ke waktu. Kita harus introspeksi diri supaya menjadi benar setiap hari. Ya, saudara harus punya waktu-waktu dengan Tuhan. Tanpa waktu-waktu dengan Tuhan, saudara, Tuhan tidak mengenal saudara. Saudara harus mengenal Tuhan. Saudara harus dekat dengan Dia supaya Dia mengenal saudara. Bangun saudara. Bangun saudara. Kenapa? Karena tanpa hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya, saudara, saya
kita dengan istri atau dengan pasangan hidup, kalau saudara tidak intim, tidak mengenal dia, kita akan terus dalam masalah. Persoalan akan terus melanda. Tapi pada saat kita kenal dia, kita bergaul dengan dia, kita akan tahu apa yang menjadi keinginan dia. Kita harus kenal Tuhan kita. Tidak bisa tidak, saudara harus kenal Tuhan. Saudara jangan katakan bahwa ya Tuhan baik, Yesus baik, tetapi itu hanya di mulut. Saudara tidak punya waktu dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengenalkan kita? Bagaimana kita bisa mengenal dia kalau saudara tidak pernah bergaul kali dengan Tuhan? Jadi di momen Natal ini kita harus percaya bahwa harus ada perubahan. Kegelapan itu harus pergi dari sisi hidup kita, karena terang itu menghalau kegelapan. Saudara buka hati saudara. Kalau saudara tidak membuka hati saudara untuk terang itu masuk menguasai saudara, bagaimana kegelapan itu harus akan pergi. Jadi Bapak Ibu, saya percaya hari ini kita merayakan Natal, kita harus ada perubahan. Tanpa perubahan saudara, Natal kita akan menjadi sia-sia. Kegelapan akan terus mengikuti kita. Dunia semakin gelap. Kalau kita hidup cara dunia akan membawa kita kepada kegelapan. Oleh sebab itu harus ada terang yang menghalau itu semua. Kita tidak bisa menghalau dunia. Kita tidak bisa menghalau dunia karena kita tidak mampu menghalau dunia, kegelapan dunia. Tetapi kalau terang menguasai kita, terang yang dari Allah turun atas kita, saudara, kita mampu melewati itu semua, dan kegelapan akan pergi dari kita. Jadi esensi Natal itu adalah bahwa Yesus datang membawa damai dan juga membawa terang. Terang itulah yang kita pegang dari Tuhan. Terang itulah yang kita terima dari Dia. Jadi tahun ini adalah kesempatan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang mau saja katakan amin. Ada 5 orang gak katakan. Saya ulangi lagi. Natal ini adalah kesempatan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang mau katakan amin. Yes. Kita harus menjadi serupa dengan Dia. Pengorbanan Yesus yang turun ke muka bumi ini menjadi sama dengan manusia. Itu artinya Dia merendahkan dirinya. Dia yang Allah merendahkan dirinya menjadi sama, menjadi seperti kita. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Mana ada Allah lain yang mau melakukan hal itu? Ya, saudara pikirkan, Dia yang Allah mau lahir di kandang domba. Saudara, hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang mau melakukan itu. Tidak ada Allah lain di muka bumi ini yang mau melakukan hal itu. Jadi saya percaya kerendahan hati Tuhan itu yang memiliki nilai yang sangat luar biasa. Kita lihat next, bahwa kerendahan hati itu, merendahkan hati kita adalah sesuatu yang harus kita miliki. Ya, kerendahan hati ini penting Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat Allah melalui Yesus Kristus merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Oh haleluya. Jadi saya percaya kita harus memiliki kerendahan hati. Tuhan mencari orang-orang yang rendah hati kok. Ya, Tuhan gak mencari orang-orang yang tinggi hati. Kerendahan hati yang kita miliki, siapapun itu, di hadapan Tuhan kita sama. Kita adalah murid, gak ada yang lebih hebat kok. Ya, di tempat kami ada satu program yang namanya Mesbah Pagi. Setiap pagi kami 1 jam duduk di bawah kaki Tuhan. Kami undang semua para pengerja jemaat dan lain sebagainya. Bahkan ada orang-orang dari luar yang mau bergabung. Saya bilang, tundukkan dirimu di hadapan Tuhan setiap pagi. Rendahkan hatimu, rendahkan untuk di hadapan Tuhan. Dan saudara, pada saat kita rendahkan diri kita, Tuhan melihat kita. Tuhan memberi kekuatan pada kita. Dunia boleh gonjang-ganjing, tapi ada Tuhan menyertai kita. Ya, perjalanan hidup kita tidak mudah kalau kita jalani sendiri. Tidak mungkin kita jalani hidup sendiri tanpa Tuhan. Musa katakan, jangan pernah suruh aku pergi Tuhan kalau Engkau tidak sertai aku. Amin. Kita juga begitu.
kehidupan ini kita lalui, kita jalani, tidak bisa kita jalani sendiri. Sehingga pada saatnya kita juga harus melihat bahwa tuntunan Tuhan, tangan Tuhan yang kuat yang memegang kita semua. Ya, kita harus rasakan tangan Dia yang kuat itu memegang kita. Siapa di sini yang tidak pernah punya masalah? Angkat tangan. Nanti saya traktir di tunjungan. Oh, semuanya punya masalah ya? Ya, semua orang pasti punya masalah. Kita tahu masalah itu Tuhan izinkan. Semakin besar masalah, semakin besar kuasa Tuhan bekerja kalau kita mengandalkan Tuhan. Amin. Semakin goncangannya besar, semakin kuasa Tuhan dinyatakan kalau kita berseru kepada Dia, kita berharap kepada Dia, kita mengandalkan Dia. Tepuk tangan dong untuk Tuhan. Jadi kita harus merubah mindset kita. Kita nggak boleh lagi mengejar dunia, karena mereka akan sia-sia, dunia akan sia-sia. Mari kita arahkan pandangan kita kepada perkara-perkara di atas. Amin. Agar Yesus datang tidak sia-sia ke muka bumi ini. Ya, saudara akan lebih berdosa kalau saudara sia-siakan kedatangan Tuhan. Ya, Tuhan sudah mati, Tuhan sudah rela mengambil bagian yang harusnya kita tanggung, penderitaan yang harusnya kita tanggung, kematian kekal yang harusnya kita tanggung, tapi Dia ambil alih, Dia pikulnya itu semua untuk kita semua. Lalu kita harus tetap hidup dalam dosa. Kenapa kita berdosa? Ya, jadi kita percaya Roma 14 ayat 17 ya, kita lihat. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Yes, saudara gak usah pusingin, saudara gak usah pikirin. Ya, saya pun pernah mengalami, saya dengan istri saya, anak saya pernah mengalami yang namanya jurang kemiskinan, lembah kekelaman. Ekonomi saya hancur-hancuran, habis-habisan. Saya pernah mengalami. Ya, saya pernah tinggal sama istri saya kos di satu kamar kecil hanya 600.000 sebulan. Saya pernah alami. Tapi saya percaya ada tangan Tuhan yang mengangkat saya. Amen. Ada tangan Tuhan yang menolong saya. Amen. Ada tangan Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Amen. Pada saat kita berseru kepada Dia. Amin. Dan saya juga mengenal gembala saudara di tempat ini. Ya, kurang lebih 7 tahun 8 tahun saya sudah kenal gembala saudara. Beliau bukan orang biasa-biasa, beliau orang luar biasa. Ya, beliau siap menderita, siap menanggung sesuatu demi apa yang dia percaya dan dia yakini. Bahkan dia datang ke Surabaya dengan hanya uang berapa ratus ribu. Tapi selalu saya lihat hari ini ada tangan Tuhan yang memegang dia. Ada tangan Tuhan yang menuntun dia. Itu karena apa? Karena hati yang siap menderita untuk Dia. Amin. Saudara siap menderita untuk Tuhan? Amin. Yes. Saudara nggak siap, tetap aja harus menderita, saudara. Jadi rugi kalau tidak mau siap. Ya, saudara harus siap. Kita harus siap. Apapun penderitaannya. Ya, setiap orang mungkin punya salib yang berbeda-beda. Ya. Tapi itu adalah penderitaan yang Tuhan izinkan. Ya. Jadi saya percaya berbicara tentang damai sejahtera sukacita yang dia dapat Tuhan itu berbicara apa? Terang yang hidup tinggal di dalam kita, dan itu yang membawa damai sejahtera dan sukacita. Yang bisa mengubah hidup kita adalah terang Tuhan. Terang Tuhan yang bisa mengubah hati kita. Kita mampu mengubah kita menjadi sukacita? Tidak bisa. Ya, mungkin orang dunia mencari kesenangan. Saya udah stres, pikiran banyak, persoalan banyak. Dia pergi ke bar, dia minum. Dia pikir dengan melakukan itu dia bisa sukacita. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa, Bapak Ibu Saudara. Justru kalau dia datang kepada Tuhan, dia menghampiri terang itu yang mampu
membuat dia menjadi damai dan sukacita. Amin. Saya percaya ya. Oleh sebab itu Matius 6 ayat 33 mengingatkan kita, ya, sudah kita cari dahulu kerajaan Allah dengan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepada. Jadi saudara, jangan cari sesuatu yang sementara, tapi kita harus cari sesuatu yang kekal, maka semuanya akan ditambahkan kepada engkau. Yes, betul. Pada saat saya sedang mengalami kesulitan, pada saat saya mengalami proses dengan Tuhan, ya, saya tidak mencari siapa-siapa. Banyak orang-orang menawarkan orang dunia, udah lu pergi ke Gunung Kawi, lu pergi ke sini, lu pergi ke sana. Saya bilang no. No, saya bilang, walaupun saya harus menderita secara badania, saya tetap tidak tanggalkan iman saya kepada Tuhan. Amin. Saksinya istri saya. Banyak mereka menawarkan, melihat saya yang sudah ekonomi saya hancur-hancuran. Saya seorang pengusaha kontraktor, saya punya banyak aset pada saat itu, tapi semuanya habis dibuat Tuhan habis. Saya harus masuk ke dalam proses Tuhan padang gurun, dan saya lewati semua itu. Dan saya percaya tangan Tuhan sanggup menolong kita. Ayub, saudara Ayub, sampai badannya berpenyakitan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan pulihkan 2 kali lipat daripada apa yang dia miliki. Apakah itu upayanya Ayub? Bukan. Itu karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang mengubah, mengangkat dia. Ya. Jadi saudara, kalau sedang dalam proses Tuhan, ayo andalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, angkat tanganmu, biar Tuhan turun tangan. Amin. Jadi saya percaya semua Tuhan yang kerjakan buat kita semua. Bukan saudara, bukan saya, bukan kita, tapi Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu. Jadi saudara, kalau saudara lakukan bahwa apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menjadi yang kita kejar adalah kehendak Tuhan, yang selalu kita kerjakan kehendak Tuhan, maka lihat Tuhan tidak pernah berhutang buat saudara. Amin. Mungkin sepertinya saudara, oh saya mengalami masalah banyak begini. Tunggu waktu Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Dia sanggup kok menolong saudara. Amin. Yes. Jadi soal penderitaan itu saya rasa kita tidak perlu khawatir saudara. Ya, Tuhan yang dari surga dia menderita bagi kita, siap menanggung penderitaan. Lalu kita menderita badani yang hanya sesaat ini. Saya tanya saudara, saudara mau hidup berapa tahun? 70, 80, 90? 90 orang udah mikir Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saya percaya bahwa hidup ini hanya sementara. Maka saya bilang, berpikirlah bahwa Natal kita tahun ini Natal yang terakhir. Saudara harus mengejar Tuhan. Saudara harus arahkan mata saudara kepada Tuhan, dan saudara harus tangkap kehendaknya Tuhan, sehingga saudara bisa menerima apa yang Tuhan kehendaki. Tepuk tangan untuk Tuhan semuanya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau
Tuhan izinkan penderitaan itu, tetapi ada tangan Tuhan yang selalu memegang tangan kita. Mungkin saudara sedang mengalami masalah, saudara sedang mengalami persoalan, tapi lihat tangan Tuhan ada tersedia bagi saudara. Dia pegang saudara, dia pegang. Rasakan tangan Tuhan selalu ada bagi saudara. Penderitaan badani tidak akan membawa kita kepada kematian. Katakan amin. Yes. Coba kita lihat ayatnya 1 Petrus 4 ayat 12. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Yesus pernah mengalami penderitaan badani. Jadi saudara harus siap. Kalaupun harus menderita, harus siap. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Firman Tuhan yang mengatakan demikian. Kalau saudara menghindar, lari daripada penderitaan, saudara akan terus berbuat dosa, saudara. Pada saat penderitaan itu datang, berseru kepada Dia, melekat kepada Dia, datang kepada Dia. Saudara, penderitaan apapun Tuhan mengerti, Tuhan tahu, karena Dia sudah lakukan itu dulu terlebih dahulu, bahkan lebih daripada apa yang kita alami. Penderitaan kita tidak melebihi daripada seperti yang Tuhan alami. Seringkali saya beberapa kali ke Israel, dan saya sering mengalami yang namanya penderitaan. Rasakan apa yang Tuhan alami. Di satu sumur, di tempat Imam Kayafas, Yesus diturunkan ke dalam sumur di bawah tanah. Tempat itu masih ada sampai hari ini. Dan kami biasa kalau berziarah, kami datang ke tempat itu. Kami berdoa di tempat itu dan kami rasakan penderitaan Tuhan yang luar biasa. Terus berjalan bersama Tuhan. Terus kuat berjalan bersama Dia. Jangan sia-siakan penderitaan Tuhan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Wow, waktu yang sisa, saudara. Kapan saudara punya waktu yang sisa? Detik ini juga, itu sisa waktu hidupmu. Katakan amin. Ya, next kita lihat, saudara. Waktu yang sisa yang ada pada saudara adalah detik ini juga. Saudara harus mulai mengalami perubahan. Saudara harus mengalami Tuhan. Saudara harus menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Yes. Yes. Tangkap kehendak Tuhan ini. Tangkap. Waktu sisa saudara sudah dimulai saat ini, detik ini. Cara Tuhan demikian. Itu yang Tuhan mau. Saudara harus sadari bahwa kita hidup terbatas. Kita tidak akan pernah abadi di muka bumi ini. Satu hari kita akan tinggalkan tempat, tinggalkan dunia ini. Pada saat kita tinggalkan, mari kita tinggalkan dalam keadaan damai, dalam keadaan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Itu adalah waktu-waktu indah buat saudara dan saya. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Tuhan menghendaki selama kita hidup masih ada di dunia ini, ayo gunakan waktu-waktumu. Perubahan ini harus kita alami, harus kita lewati. Karena kita semua mau masuk dalam yang namanya hidup bersama Tuhan.
di mana tidak ada penderitaan, tidak ada air mata lagi, saudara. Saudara mau? Yes. Dunia masih ada penderitaan, saudara. Tapi surga tidak ada lagi air mata. Ya. Saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu di hari-hari yang terakhir ini. Tuhan mengingatkan kita, ayo, waktumu sudah terbatas, waktumu tidak lama lagi. Mari kita kejar, mari kita kejar. Ya, mungkin sisa waktu yang ada jangan kita gunakan untuk keinginan daging. Mari kita gunakan untuk keinginan Allah. Apa yang harus kita lakukan di Natal ini? Mari kita lihat slide berikutnya. Lakukan perubahan. Perubahan harus terjadi saat ini. Yang pertama apa? Hidup dalam terang Tuhan. Mau sadar hidup dalam terang Tuhan? Mau? Terang itu harus bercahaya dan bersinar, saudara. Tidak mungkin terang tidak bersinar. Saudara nggak bisa bilang, oh iya saya mau tuh, tapi ya saya biasa-biasa aja. Ya saya seperti ini aja. Terang harus bersinar. Terang harus bersinar, bercahaya, menerangi kegelapan, menghalau kegelapan. Terang harus terlihat, nampak. Tidak boleh yang biasa-biasa, saudara. Harus. Jadi, live with the light of God. Sinarnya Allah ada pada kita. Sinar kemuliaan Allah ada pada kita, saudara. Jangan hidup dalam kemuliaan diri, saudara. Jangan kejar kemuliaan diri. Kita sering terjebak sebagai orang-orang percaya, hanya mengejar kemuliaan diri kita. Saya katakan dari mimbar yang kudus ini, jangan kejar kemuliaan diri saudara. Biarlah Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Ya, kita harus semakin kecil, tapi Tuhan yang semakin besar dalam hidup saudara. Kita tidak bisa berjalan di dua sisi. Kita harus berjalan di satu sisi di mana Tuhan semakin bertakhta di atas hidup kita. Dia semakin berkuasa atas hidup kita. Dia semakin berotoritas di dalam hidup kita. Yang kedua, mulai hidup dalam roh dan kebenaran. Living in the spirit of truth. Bapak Ibu Saudara, kebenaran tidak bisa ditukar dengan apapun. Yes. Saudara mau tukar dengan tahta, harta sekalipun, saudara, gak akan bisa, saudara. Kebenaran tetap kebenaran. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Dan biarlah roh yang kudus yang sudah Tuhan berikan kepada saudara dan saya, itu yang menguasai, sehingga kebenaran itu bisa hidup. Kebenaran itu bisa dihidupi dalam hidup saudara. Jangan pernah hidup dengan daging, saudara. Jangan lagi kompromi, karena itu mengalami kesia-siaan, saudara. Dan yang ketiga, kita mulai bergaul karib dengan Tuhan. Bangun mesbah, bangun mesbah, bangun mesbah. Saudara mau punya mesbah setiap hari bersama Tuhan? Bangun mesbah. Tuhan sejak dari penciptaan manusia, Adam dan Hawa, Tuhan sudah minta mesbah dari manusia. Mana mesbah? Kita harus bangun, karena Tuhan mau bergaul karib dengan kita. Tuhan mau dekat dengan kita. Tuhan mau Dia selalu ada dengan hidup kita. Tetapi manusia yang selalu menjauh dari Tuhan, manusia yang tidak pernah mengikuti Tuhan, kehendak Tuhan,
Manusia sering mengikuti kehendak dirinya sendiri. Ini yang menjadi persoalan. Bulan Desember, tema gereja kami adalah hikmat. Hikmat Tuhan ada bagi orang yang takut akan Tuhan. Yes. Kalau saudara tidak hidup takut akan Tuhan, bagaimana hikmat itu bisa turun atas kita? Karena hikmat Tuhan itu adalah kompas dari hidup kita. Ya, saudara, kita seperti kapal. Kalau tidak ada kompas, maka kita tidak akan pernah sampai ke destininya Allah. Hikmat seperti kompas yang mengingatkan kita. Saudara mau pergi ke Makassar, tapi saudara bergeser 1 derajat saja, saudara tidak akan sampai di Makassar. Hikmat Tuhan ini yang menuntun kita untuk sampai ke destiny Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa betapa penting Allah menuntun kita, Allah yang menguasai hidup kita, agar kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita hidup hanya sesaat, selagi masih ada kesempatan, saudara, selagi masih ada waktu, mari kita siap berubah. Saya sebenarnya masih panjang, tapi karena saya tadi dipesan Pak 40 menit saja, ya, tapi saya percaya pesan Tuhan sudah saya sampaikan kepada saudara semua, dan saya percaya kita akan masuk ke dalam yang namanya dimensi Tuhan pada saat kita katakan saya mau berubah. Mau saudara berubah? Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seru doaku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Saudara Bapak Ibu, bangkit berdiri kita. Kita mau ambil waktu untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mau diam sesaat. Pejamkan mata saudara. Pejamkan. Saudara punya waktu bersama Tuhan di momen Natal ini, momen yang spesial ini. Musik bermain lembut. Yesus, kita diam di hadirat Tuhan. Bangun hubungan saudara dengan Tuhan.